Baik, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Tips for Work edisi 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nih teman-teman semuanya. Mungkin yang bisa on cam boleh dong on cam terlebih dahulu. Selamat datang di Tell You Tips for Work edisi ke-18 yang bertajuk kesejahteraan dan kualitas hidup tidak cukup dengan teknologi, namun juga visi kolektif. Baik, perkenalkan saya Mima Artamevia selaku moderator pada acara kali ini. Nah, mungkin yang bisa on cam boleh dong on cam terlebih dahulu nih biar kita bisa saling mengenal. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan kali ini, pemaparan materi kali ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Prodi Magister Sistem Informasi. Halo Pak Muhammad Lubis. Oke, selamat sore Mima Iya, dan juga sore semuanya. Bapak. Baik Pak, kepada waktu dan layar dipersilakan Pak untuk sambutannya. Oke, terima kasih ya. Tanpa kita sangka-sangka ya, Alhamdulillah this Work sudah masuk edisi ke-18. Ini bahkan lebih panjang ya daripada perkuliahan kalian ya, yang 16 minggu. Jadi luar biasa dan ini tentu tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan dari rekan-rekan sekalian dan juga semua pihak. Insya Allah pada kali ini kita akan coba untuk membahas ya terkait dengan topik yang insya Allah menarik, yang mungkin bisa juga menjadi insight ya bagi kalian nanti dalam mengerjakan tesis ataupun tugas akhir ya. Karena pada prinsipnya kita tidak perlu terbelenggu ya dengan apa literal dari judul kita. Ya, tentunya sekarang era di mana interdisipliner itu ada ya. Jadi suatu topik tugas akhir dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia harus memperhatikan aspek-aspek yang lain. Makanya disebut sebagai sistem informasi ya. Ada teknologinya, ya, ada keterlibatan manusianya, ada struktur ya yang bekerja dan juga ada tugas-tugas ya yang diemban bagi semua pihak yang relevan. Nah, ini insya Allah dua dosen ya yang handal yang akan menyampaikan materi terkait ya dari Smart Village yang ini juga termasuk banyak ya isu-isunya dan sejalan ya dengan apa peningkatan ya dari desa ya, produktivitas desa, kemampuan desa dan tentunya tidak akan bisa ditunjang proses integrasi antara desa dengan kota ya, urban dengan village tanpa adanya supply chain yang baik ya, yang lancar. Dan tentunya kita persilahkan nanti ya rekan-rekan sekalian untuk bertanya ya, jangan disia-siakan momen ini, kesempatan ini. Apalagi kemarin kan sudah ikut ya workshop dengan Prof. Suwo ya, di utilisasi ChatGPT ataupun yang relevan lainnya, terutama untuk memberikan kita arah ya dan menuntun kita dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini lancar dan terima kasih kepada narasumber kita ya yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya di saat yang lagi sibuk. Ya kepada ini saya panggil Bapak ini berarti sekarang ya, kepada Bapak Ilham Alhari ya dan juga Bapak Taufik Maulana Firdaus. Terima kasih atas ininya ya kehadirannya dan juga nanti mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Nah, selanjutnya yaitu ada sesi pemaparan materi, tapi sebelum itu mari kita sapa terlebih dahulu kepada pemateri kita. Jadi yang pertama itu ada Bapak Taufik Maulana Firdaus, Eskom Mkom, yang mana beliau merupakan dosen di Telkom University Bandung. Halo Bapak. Halo, selamat sore Mima. Iya, terima kasih. Lalu yang Selamat sore kedua, Pak Lubis. Ya, selamat sore Bapak Taufik ya. Sekarang udah jadi bapak-bapak ya. Iya Pak, nggak kerasa. oke, baik. Selanjutnya pemateri kita yang kedua itu ada Bapak Muhammad Ilham Alhari, Eskom Mkom, yang mana beliau merupakan dosen di Telkom University Surabaya. Halo Pak, selamat sore sore Pak. Sore, Pak. Salam, Oh, Pak Arman. Izin pakai double device.
Bu Fitri. Halo Bu. Salam Bu. Makasih Pak Muharman, Bu Fitri. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemateri kita yang pertama, yaitu ada Bapak Taufik Maulana Firdaus MKom MKom dengan materi Supply Chain Management. Sudah siap belum, Pak? Sudah. Oke, baik. Waktu dan layarnya dipersilakan, Bapak. Oke, terima kasih Mima. Selamat sore teman-teman semua. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah. Oke. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dahulu ya. Nama saya Taufik Maulana Firdaus, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Mima. Di Telkom University sendiri, saya berfokus di bidang ERP. Salah satunya di bidang supply chain management yang akan saya paparkan hari ini. Seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, itu terkait konsep SCM. Cuman sebelum saya lanjut lebih dalam, di sini saya ada gambar. Menurut teman-teman di sini, apa tahapan pertama ke SCM itu berjalan kira-kira? Proses SCM ini berjalan apa tahapan pertamanya? Apakah dari pabrik atau dari konsumen? Oke, kita lihat di chat. Dari pabrik, ada yang bilang demand. Oke, ada yang boleh kasih penjelasan kenapa demand, kenapa pabrik? Mungkin boleh on mic oleh Mas Hafiz atau mungkin Pak Usep. Halo, selamat sore Pak Taufik. Saya izin Sore, belum bisa on cam ya Pak. ya, tidak apa-apa. Menurut saya karena demand ini kan permintaan ya dari customer gitu. Kalau nggak ada permintaan, dia nggak akan mengolah eh, barang apapun gitu ya. Mungkin itu aja sih Pak alasannya. Oke, Terima kasih. terima kasih Hafiz. Jadi betul ya, proses pertama pada SCM itu adalah adanya demand dahulu. Karena kalau tidak ada permintaan, ya pabrik tidak akan membuat barangnya tersebut. Dan kenapa harus membuat kalau nggak ada permintaan? Yang ada nanti menambah biaya pembuatan, biaya penyimpanan, nanti malah muncul biaya-biaya yang seharusnya tidak keluar. Maka dari itu proses pertama dalam SCM ini adalah kita harus paham terdapat demand dahulu, di mana ketika ada demand, ada permintaan, baru kita akan mengolah barang tersebut, di mana barangnya bisa berupa barang mentah atau barang setengah jadi, menjadi barang yang mempunyai nilai lebih yang dapat digunakan oleh konsumen. Baru barang tersebut akan didistribusikan oleh pabrik ke distributor ataupun ke retailer, tapi bisa juga langsung ke konsumen. Jadi secara bisnis kalau kita ngomong, itu bisa dari business to customer secara langsung atau B2C, atau bisa secara business to business, seperti itu. Maka dari itu di sini disebutkan kita harus mempertimbangkan dari sisi distributor, penggudangan, retailers, bahkan konsumen, seperti itu. Saya lanjut. Nah, dari komponen utama yang tadi sudah dijelaskan dari gambar sebelumnya, itu terdapat istilah di mana ada upstream atau hulu, sehingga ke hilir, atau kita sebutnya downstream. Jadi, upstream itu meliputi aktivitas mencari atau memperoleh bahan baku dari supplier sebelum kita memulai proses produksi. Kalau kita lihat di sisi hulu, itu ada dua tier. Tapi sebenarnya tier itu tidak tentu, tergantung bagaimana organisasi atau pabriknya. Jadi bisa sampai punya 3 tier atau bahkan lebih dari 3. Tapi kalau case-nya seperti 2 tier ini, kalau kita definisikan dari gambarnya, tier 1 itu adalah penyuplai bahan utama untuk final product. Tetapi kalau tier 2 itu adalah penyuplai bahan untuk mendukung tier 1. Seperti itu. Sehingga kalau ketika barang mentahnya sudah sampai ke pabrik, barang tersebut akan diolah menjadi barang yang dapat digunakan atau memiliki nilai lebih yang akan dikirimkan baik itu ke distributor ataupun langsung ke konsumen yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita melihat alirannya, di sini terdiri dari 3 aliran. Ada aliran barang, aliran informasi, dan juga aliran uang. Aliran barang pasti akan bergerak dari hulu ke hilir. Tapi kalau tiba-tiba ada pergerakan
dari konsumen ke pabrik, kira-kira apa namanya? Kok barangnya dikembalikan ke pabrik? Ada yang tahu tidak istilahnya ketika pabrik atau perusahaan itu mengeluarkan pengumuman bahwa barang-barang yang cacat produksi itu harus dikembalikan agar diperbaiki? Ada yang punya jawaban di sini? Oke, kita lihat. Retur, betul, betul ya jawabannya dari Rizky dan Dian, itu retur. Tapi ada juga yang menyebutkan recall, seperti itu. Jadi banyak case-case yang pernah ada, mungkin teman-teman ingat HP Samsung yang meledak baterainya. Nah, itu Samsung mengeluarkan informasi bahwa barang-barangnya akan di-recall dari penjualan untuk dicek dahulu si baterainya itu, yang katanya seperti bom. Nah, setelah di-recall, kemudian dipasarkan kembali versi yang sudah betulnya. Selanjutnya ada aliran informasi. Aliran informasi di sini tidak boleh bergerak hanya searah, harus dua arah karena kita di sini menggunakan konsep SCM, di mana harus ada transparansi informasi dari supplier hingga ke hilir atau dari hilir ke hulu. Kenapa ada pergerakan informasi dari hilir ke hulu? Itu hubungannya terkait tentang customer engagement atau after sales. Selanjutnya ada aliran uang. Kenapa aliran uangnya dari konsumen ke pabrik? Ya sudah tentu karena konsumen membeli barang ke retail, nah nanti uangnya itu akan sampai ke pabrik sehingga uang yang sudah dari konsumen itu akan digunakan oleh pabrik membayar ke supplier-suppliernya. Seperti itu. Makanya pergerakan uangnya dia dari hilir ke hulu. Tapi kalau pergerakan aliran barangnya dari hulu ke hilir. Jadi apa peran SI pada SCM? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Muharman bahwa harus ada relevansi terkait people, proses, dan teknologi. Karena kalau kita membangun sebuah sistem informasi itu harus mementingkan tiga aspek. Kalau tidak, nanti akan terjadi ketimpangan. Contohnya, kita memiliki teknologi yang canggih dan proses yang sudah dapat diimplementasikan bahkan dipermudah dengan adanya teknologi tersebut. Tetapi ada keterbatasan skill dari manusianya. Maka dari itu, sisi manusianya tersebutlah yang harus diperbaiki atau ditingkatkan dengan adanya proses training ataupun kita merekrut orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu, kalau misal secara people-nya sudah mumpuni tetapi teknologinya tidak ada, berarti kita harus melakukan pengadaan teknologinya dahulu agar teknologinya ini bisa digunakan secara maksimal. Lalu terhadap proses, ketika kita sudah mempunyai teknologi yang canggih ini, apakah proses tersebut bisa dilakukan oleh teknologinya? Jadi di sini kita harus mempertimbangkan tiga aspek tersebut, maka akan menghasilkan sebuah komponen sistem informasi yang terdiri dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer, dan basis data. Seperti itu. Oleh karena itu, pentingnya ada perusahaan itu menggunakan SCM, pertama itu adanya value added service, atau memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, di mana perusahaan itu harus memiliki nilai lebih dari perusahaan lainnya. Misalnya kualitas barangnya lebih tinggi, produksinya lebih cepat, proses ordernya itu pemrosesannya tidak terlalu lama. Misalnya kalau teman-teman memesan barang, sehari sampai. Jadi nggak membutuhkan waktu seminggu. Atau bahkan tingkat responsivitas dari customer service-nya. Karena kalau misal customer service-nya lama, bisa dibilang berarti teknologinya itu ada gangguan. Atau misalnya sering down. Sehingga harus real time. Kedua, ini ada kaitannya yang tadi saya sebut dengan kualitas lebih tinggi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu lean production? Oke, nampaknya belum ada ya. Saya coba kasih clue. Mungkin teman-teman pernah mendengar quality over quantity dan juga quantity over quality. Kira-kira lean production itu yang mana? Atau bukan keduanya? Ada yang menjawab?
Oke, jadi lean production itu adalah mempertimbangkan jumlah produksi. Jadi dia harus sampai target harus memproduksi berapa, tetapi dengan tingkat kualitas yang bisa diterima sehingga ada standarnya. Lean production ini dia menekan sumber daya yang digunakan sehingga tidak memiliki tingkat pengeluaran limbah yang besar dan penggunaan keuangan yang besar juga. Jadi dia membuat sesuai dengan kebutuhan pasar. Apa yang pasar inginkan dia akan buat dengan metode lean production. Contohnya itu kalau misal kita ngomongin produk-produk yang dibuat dalam kategori kendaraan itu seperti LCGC. LCGC itu adalah contoh dari lean production. Kualitasnya bisa diterima, dianggap sebagai kendaraan, tetapi jumlahnya pun banyak diproduksi karena permintaan pasarnya juga banyak. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini adalah customer engagement. Nah, customer engagement inilah yang menjadi poin penting pada proses SCM. Kenapa? Karena untuk memastikan ketersediaan produk yang ada, maka customer service pun harus cepat meresponsnya. Serta dalam penjualan itu, yang terpenting adalah after sales-nya. Apa yang dapat konsumen terima ketika membeli barangnya? Apakah ketika membeli barang, ya sudah, tidak ada garansi, tidak ada jaminan. Tentu pasti yang konsumen tanyakan pertama itu garansinya apa? Jaminannya apa kalau rusak? Atau mungkin servis berkalanya itu gratis berapa kali? Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal pertimbangan perusahaan kenapa menggunakan sistem SCM yang terintegrasi. Tetapi untuk menggunakan sistem SCM pun itu tidak mudah karena terdapat tantangan-tantangan tersendiri di mana masing-masing tantangan ini akan menghasilkan sebuah impact dan menghasilkan 3 major challenge, di mana menghasilkan 3 permasalahan atau akibatnya. Jadi pertama itu sentralisasi sistem. Sistem tersentralisasi itu akan berakibat fatal apabila sistemnya itu bermasalah, sehingga semua sistemnya akan down. Kedua, tidak ada transparansi. Nah, bagaimana caranya kita ingin mengetahui posisi barang kita kalau kita tidak dapat melakukan pengecekan dari nomor resi? Pasti pembeli akan gelisah. Apakah barangnya akan sampai? Apakah barangnya sudah diproses? Apakah barangnya akan dikirim? Banyak spekulasi-spekulasi yang akan terjadi apabila tidak adanya transparansi. Ketiga, scalability. Tidak adanya ukuran yang dapat menjadi acuan apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Dan keempat, itu adalah integrasi dengan IoT. Kita tahu bahwa banyak di Indonesia ini digitalisasi yang menggembor-gemborkan integrasi dengan teknologi terkini, dengan teknologi terbaru. Tetapi apakah memang dibutuhkan? Apakah sesuai dengan kebutuhan prosesnya? Itu tidak dinilai dahulu. Sehingga konsekuensinya apa? Pertama, trust issue. Konsumen tidak lagi percaya dengan perusahaan, dengan organisasi tersebut. Kedua, kesulitan untuk pelacakan. Bagaimana cara kita melacak apabila tidak adanya transparansi. Ketiga, keamanan. Banyak data-data bocor. Seperti yang kita tahu ya, itu sudah hal umum, walaupun itu hal yang jelek. Dan yang keempat adalah masalah performansinya. Apakah optimal? Sistem yang bagaimanakah yang disebut optimal? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dikesampingkan oleh vendor-vendor ataupun organisasi-organisasi yang mengimplementasikan sistem SCM. Sehingga apa yang dihasilkan? Pertama, feedback-nya yang jelek, reviewnya dari customer seperti bintang 1, atau bahkan protes. Bahkan banyak juga kalau di media sosial yang membuat video dan memposting bahwa barang itu jelek dan menurunkan rating dari perusahaannya. Kedua, pemalsuan atau misalnya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Itu bahaya. Banyak juga barang-barang KW super. Kita susah membedakan dengan yang ori karena tidak adanya scalability atau patokan bahwa barang ini tuh ori. Kalau kita ngomongin dalam faktor barangnya. Dan yang ketiga adalah kehilangan data. Diakibatkan oleh integrasi yang tidak maksimal. Salah satunya, dampak yang sering ditemukan pada perusahaan-perusahaan penyedia barang atau manufaktur, itu adalah bullwhip effect.
Jadi apa bullwhip effect itu? Bullwhip effect ini adalah efek yang terjadi ketika adanya perubahan, baik itu sedikit ataupun besar, yang diakibatkan ketika konsumen memesan barang, tetapi perusahaan tidak memiliki data forecasting. Kenapa diperlukan data forecasting? Agar kita tahu kapan ada lonjakan dalam pemesanan, kapan pemesanan itu turun. Kalau dalam gambar ini, lonjakannya itu terjadi ketika konsumen membeli barang dengan jumlah yang besar, tetapi retailer tidak mempunyai barang yang cukup. Sehingga retailer harus memesan barang lebih banyak ke manufaktur, dan manufaktur memesan bahan mentah lebih banyak ke supplier. Sehingga bisa dilihat untuk gerakan cambuknya, karena di sini berbentuk cambuk ya visualisasinya, itu semakin besar. Untuk visualisasinya itu sendiri, apabila teman-teman ingin mencoba, ada namanya Beer Game, itu di Google ya, bisa dicari. Nanti setelah saya presentasi, saya akan kirimkan linknya. Jadi teman-teman bisa mencoba simulasi bullwhip effect itu seperti apa. Jadi, apa yang dapat dilakukan? Salah satu software yang cukup sering digunakan di industri atau bahkan dalam skala UMKM yang ingin mencoba digitalisasi prosesnya, itu dengan menggunakan software Odoo. Apakah cuma ada software Odoo? Tidak. Banyak software ERP yang lain seperti SAP. Cuman kenapa saya di sini mengangkat dengan Odoo? Karena Odoo ini prosesnya terbilang mudah untuk dikonfigurasi dan cukup mudah mengadaptasi proses-proses yang sudah ada pada industri-industri kecil, seperti mengotomatisasi pembuatan pesanan, menyesuaikan jumlah secara dinamis, dan memberikan visibilitas secara end-to-end. Nah, di sini juga disebutkan efisiensi dan daya tanggap ini menjadikan Odoo sebagai alat yang ampuh. Efisiensinya seperti apa? Itu ada di gambar selanjutnya. Jadi, kalau kita mendengar kata efisien, kita harus tahu bahwa efisien itu menggunakan sumber daya seminim mungkin. Mengurangi waktu pengerjaan yang semulanya misalnya lama, 1 jam, menjadi lebih cepat, 30 menit dalam satu kali proses. Itu disebut efisien. Lalu efektif. Apa itu efektif? Efektif itu ketika apa yang kita inginkan di awal itu tercapai dengan sistem yang ada. Sehingga sesuai dengan output, inputnya apa, outputnya juga sesuai. Jadi kalau misalnya pakai Odoo, ini hanya beberapa cuplikan gambarnya saja. Apabila kita ingin melihat pesanan manufaktur, itu mudah dengan proses filter saja. Kita tidak perlu mencari satu persatu, di mana itu akan memakan waktu. Jadi kita cukup menggunakan proses filter. Sama juga dengan menggunakan untuk mencari sales order, untuk melihat pergerakan barangnya, serta untuk tracking bagaimana sales order ini sudah sampai pada tahap apa. Jadi apakah sudah dalam tahap masih tahap pembelian barang mentah, atau tahap pembuatan, atau transfer track. Transfer track itu jadi proses transfer barang dari manufaktur ke gudang atau dari gudang keluar gudang. Seperti itu. Kalau kita ngomongin di ERP atau di aplikasi lainnya, itu aplikasi SAP, ketika barang keluar gudang itu disebut sebagai goods issue. Ketika barang keluar, itu ada 3 proses utama. Pertama itu adalah picking. Kita mengambil barang dan meletakkannya di tempat pengiriman atau tempat shipping. Ketika sudah di tempat shipping, kita melakukan proses packing. Packing ini adalah kita melakukan proses memasukkan barang ke dalam kendaraan. Kendaraan ini bisa berupa laut, udara, ataupun darat. Dan terakhir adalah loading, di mana kita mengirimkan barang tersebut ke tujuannya. Selanjutnya, terdapat ERP, WMS, dan TMS. Pada proses ini, banyak sekali yang suka salah tangkap terkait ERP, WMS, dan TMS. Kira-kira di sini ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu WMS dan apa itu TMS? Atau mungkin WMS aja. Apa bedanya WMS dengan SCM? Karena banyak miskonsepsi atau misinterpretasi WMS itu adalah SCM. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Oke, saya jelaskan sedikit dahulu ya sebagai pengenalan. Jadi WMS itu adalah Warehouse Management System. Oke, ada yang chat ya. Warehouse, oke, betul ya. WMS itu warehouse. Jadi dia hanya
memproses di setiap gudang-gudangnya saja. Makanya di sini supplier mempunyai WMS, produser mempunyai WMS atau manufacturer, seperti itu. Jadi setiap proses ini mempunyai gudangnya. Tetapi apa yang menghubungkan gudang-gudang ini? Yang menghubungkan adalah sistem SCM-nya. Sehingga yang menjadi bridging di sini bukan ERP-nya, tetapi itu SCM-nya. Kalau kita lihat ya, secara flow dari material dan informasinya, antara supplier dan produser serta customer, material flow itu hanya sejalur atau searah. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pergerakan material itu dari kita mulai sourcing atau mencari bahan, producing, kita membuat, dan selling, kita menjual barangnya. Tapi kalau informasi, itu harus ada pertukaran informasi, bergerak secara dua arah, dari supplier ke produser, dari produser ke customer, dari customer ke produser, dan produser ke supplier, untuk mengetahui apakah barangnya sudah sampai, atau untuk mengetahui terdapat komplain dari customer. Nah, kenapa ERP di sini bertindaknya tidak sebagai bridging? Karena ERP di sini bertindak sebagai sistem pusat untuk memanage data-data internal setiap tahapan pergerakan informasi ataupun material, di mana setiap sistem ERP ini akan dihubungkan oleh modul SCM. Karena kalau kita ngomongin ERP itu sebuah sistem besarnya, tapi SCM itu adalah modul yang dapat digunakan untuk mengintegrasinya. Selanjutnya, ini visualisasinya. Kenapa ERP itu dapat memanage WMS dan juga TMS? Jadi kalau TMS itu adalah Transportation Management System ya. Dia hanya memanage transportasinya saja. Nah, kalau kita lihat di ERP functionality-nya, di extended functions atau fungsi tambahannya terdapat warehouse management. Maaf, itu key functions-nya. Jadi di sini dibedakan berdasarkan warna. Kalau key functions di sini, fungsi utamanya adalah warehouse management, di mana dia dapat ERP ini dapat mewadahi WMS itu sendiri, serta memiliki fungsi tambahan itu transport management system. Makanya kalau kita lihat ke gambar sebelumnya, ERP itu dia menampung WMS dan TMS. Tetapi proses perpindahan informasi, pertukaran datanya itu diakomodasi oleh modul SCM yang digunakan pada software ERP-nya. Nah, ini merupakan gambar piramida dari SCM itu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, untuk yang paling atas, puncaknya itu adalah long term, untuk jangka panjang. Tetapi kalau yang tengah itu untuk jangka menengah. Yang paling bawah adalah jangka pendek. Tapi kalau kita lihat secara piramida, kira-kira apa yang paling diperlukan sebagai fondasi SCM? Kalau dari gambar ini. Ada yang bisa jawab? Apa fondasinya dari SCM? Oke, fondasi dari SCM itu sendiri adalah informasi. Informasi ini harus terintegrasi. Makanya di lapisan paling bawah itu ada IT integration. Kalau tidak terintegrasi, itu bukan SCM. Itu hanya disebut sebagai WMS saja. Karena kalau kita lihat kembali ke gambar sebelumnya, apa yang menjembatani antara supplier dan produser? Seperti itu. Pertama, saya akan menjelaskan dahulu dari atas terkait long term. Nah, jadi supply chain designs atau long term ini adalah lapisan yang berfokus pada keputusan strategis jangka panjang pada rantai pasokannya, seperti merancang jaringan dan sistem yang menentukan struktur rantai pasokan. Lapisan ini melibatkan tugas-tugas seperti desain jaringan dan sistem infrastruktur yang efisien serta terukur untuk mendukung tujuan rantai pasokan, di mana menyiapkan fondasi sebagai kelancaran keseluruhan operasi dalam rantai pasokan secara jangka panjang. Lalu yang kedua, supply chain planning, kalau kita lihat di sini, ada modul, di mana ada modul PLM di sini. Apa itu PLM? PLM ini adalah manajemen siklus hidup
produk atau product life cycle management. Sehingga pada supply chain planning ini dia membahas tentang lapisan yang digunakan untuk proses jangka menengah. Tetapi kalau untuk menunjang tingkat operasionalnya saja, itu jatuh ke dalam supply chain execution, di mana dia hanya menangani proses-proses operasional atau kebutuhan sehari-hari organisasi tersebut. Makanya, yang paling fundamental di sini, yang paling bawah adalah proses-proses yang terjadi dalam organisasi secara operasionalnya seperti warehouse management, manufacturing execution systems, dan transport management, karena pada setiap harinya pasti selalu akan ada proses yang terjadi pada lapisan tersebut. Oke, mungkin cukup untuk pemaparan materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke. Sebelumnya maaf nih Bapak, mungkin Oh kita ya, bisa lanjut ke materi yang kedua dulu, baru nanti oke. kita ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang Oke, terima kasih disampaikan. Nima. Oke, baik untuk teman-teman semuanya yang udah ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat Zoom aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pemaparan materi yang kedua yaitu Bapak Ilham Al-Hari SOM. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Oh, oke, baik. Buat saya double device dulu, Mbak. Soalnya laptopnya mic-nya agak rusak ini. Iya, baik Bapak. Baik, untuk materi kita yang kedua ini yaitu mengenai Smart Village. Apakah udah siap, Pak? Iya, Mbak, udah. Oke, baik. Mungkin waktu dan layarnya dipersilakan, Bapak. Dan diingatkan buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat Zoom aja. Terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya? Udah terlihat, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua ya. Saya di sini ingin sharing terkait dengan berbagai topik gitu, strategi bagaimana penelitian di Smart Village seperti itu. Nah, sebenarnya topik ini sangat menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Muharman Lubis tadi ya, bahwa transformasi digital terutama pada e-government memang sekarang lagi rame dan memang sesuai dengan amanah undang-undang juga seperti itu. Bagaimana transformasi sekarang dipercepat ya untuk pelayanan publik, untuk pengembangan pembangunan, dan bagaimana melayani masyarakat dengan tepat sasaran dengan ranah sistem informasi seperti itu. Nah, pada hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul pengembangan Smart Village untuk strategi implementasi pemerintah desa di Indonesia. Nah, sebenarnya saya ingin kenalan dulu ya, karena ingin narsis juga gitu ya. Nama saya Muhammad Ilham Al-Hari gitu. Saya hari-hari sebagai dosen juga seperti Mas Taufik ya, seperti itu. Karena kita satu angkatan waktu itu S1, kemudian mencoba program fast track, alhamdulillah diterima sama Pak Muharman juga. S2 Sistem Informasi di TELU dan satu angkatan dengan Mas Taufik. Kemudian alhamdulillah saat ini saya sedang ongoing S3, alhamdulillah juga di Sistem Informasi gitu ya. Tapi mencoba berbeda kampus di kampus sebelah ya, kampus ITS gitu, meskipun caranya jauh, Bandung dan Surabaya seperti itu. Nah, alhamdulillah dari berbagai pengalaman ya yang diberikan ilmunya, research dari Pak Muharman itu sangat bermanfaat untuk pengembangan penelitian saya seperti itu. Nah, itu terbukti bahwa roadmap saya sendiri nih terkait dengan Smart Village Research gitu ya. Memang tahun pertama itu S1 saya juga sudah memulai topik penelitian di Smart Village. Waktu itu adalah bagaimana merancang enterprise arsitektur tetapi dengan menggunakan framework yang sudah ada ya. Karena levelnya S1 waktu itu saya menggunakan TOGAF dengan pembimbingnya juga Pak Muharman. Alhamdulillah lulus, kemudian tahun kedua yang ini SVM Maturity Framework gitu ya. Jadi memang waktu itu roadmap selanjutnya saya adalah membuat penilaian gitu ya. Penilaian bagaimana Smart Village ini dapat diukur. Karena memang ketika tren sekarang berbicara terkait dengan Smart Village itu terkadang
penilaiannya aja belum tahu gitu. Bagaimana sih kita mengukur smart village? Kadang saling klaim nih antar satu desa dengan desa yang lain. Tapi saya yakin teman-teman yang mungkin di pemerintahan ataupun mungkin di ekspor gitu ya, kadang saling mengeklaim ya, oh kita udah smart city nih, misalkan Bandung smart city, Surabaya smart city, Jakarta smart city, dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita ngomong smart city, itu sudah ada aturannya ya, udah ada undang-undangnya, udah ada parameter pengukurannya, sudah ada ketetapannya, dan lain sebagainya. Ketika ngomong terkait dengan smart village, satu tingkat level pemerintah di bawah kota gitu ya, ranahnya desa gitu, atau rural development village gitu. Biasa kalau di Australia itu kan bilangnya rural area ya, rural smart rural kayak gitu. Kalau di kita kadang itu saling ngeklaim nih, oh kita udah smart village nih, desa Bojong Soang sudah smart village, Bale Endah sudah smart village, desa A sudah smart village. Bahkan ketika teman-teman searching gitu di Google smart village gitu ya, itu kan banyak banget ya smart village gitu. Nah, tetapi ketika kita pelajari apakah desa yang sudah menggunakan teknologi, misalkan pelayanannya hanya berbasis teknologi, itu sudah smart gitu. Ternyata di situ belum ada pengukurannya. Ketika kita baca literatur, cari undang-undang yang mendasari penilaian desa, kemudian cari referensi aturan yang mengatur terkait dengan desa pintar, itu belum ada gitu. Makanya waktu saya S2 dengan Pak Muharman juga, waktu itu bagaimana kita bisa mendevelop nih Pak, teman-teman, terkait dengan bagaimana sih cara untuk menilai smart village gitu ya. Kalau kita ngomongin mahasiswa gitu ya, oh ini si A ini pinter nih gitu ya. Pinter kan ada indikatornya gitu ya. Nggak hanya cuma saya pinter nih, tapi nilainya berapa gitu ya. Kan harus ada parameter penilaian-penilaiannya. Nah, makanya waktu itu tesis saya adalah membuat kerangka penilaiannya. Seperti itu. Nah, kemudian masih tertarik lagi karena S1 Smart Village, S2 Smart Village gitu ya. Kemudian saya mendaftar S3 di ITS dengan topik Smart Village juga gitu. Nah, problemnya di topik S3 saya adalah bagaimana saya merancang arsitektur framework-nya gitu ya. Kadang kalau di desa itu, desa ini sebenarnya Indonesia itu desanya kaya banget ya. Setiap tahunnya itu hampir 2 sampai 3 miliar dia bisa mengatur alokasi dana desanya. Dan berapa persen itu memang wajib digunakan untuk digitalisasi desa. Nah, permasalahannya karena mohon maaf, SDM-nya belum merata, terkadang perencanaannya itu yang kurang tepat sasaran di situ. Kadang membuat web dan web gitu ya. Terkadang apa ya? Tahun ini kita bikin web profil desa gitu. Oke, tahun depan kita bikin web profil desa lagi. Tahun ketiga profil desa lagi. Nah, kadang itu pengadaannya itu saling tumpang tindih antara pengadaan tahun sebelumnya, tahun depan, 3 tahun ke depannya. Nah, makanya kita mensolusikan sebagai penelitian saya, gimana idealnya di desa selama 5 tahun misalkan atau 10 tahun itu sudah mempunyai rancangan arsitektur tersendiri. Dan namanya arsitektur itu kan harus untuk mencapai sebuah goals ya, atau sebuah tujuan gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita bisa to achieve smart village concept kayak gitu. Jadi memang yang saya teliti ini kira-kira framework-nya itu yang ideal seperti apa sih kayak gitu. Desa yang berpendapatan sekian M itu dia harus ngimbangin apa? Desa yang klasternya di bawahnya dia harus berfokus kemana? Kemudian desa yang berkembang gitu ya, nanti dia harus ngapain? Itu sudah nanti akan tersusun gitu ya. Jadi ketika kita mengelola dana desa itu sudah tidak bingung lagi nih. Tahun depan bikin apa? 2 tahun ke depannya lagi bikin apa? Nah, itu sudah terjadi roadmap dan harmonisasi antara program dan anggaran dana desa. Nah, sebenarnya kalau kita melihat roadmap Smart Village ini kan masih banyak banget ya. Ini coba waktu itu saya di-challenge dengan Pak Muharman, coba bikin roadmap sejauh mungkin terkait dengan pengembangan Smart Village gitu ya. Nah, ini saya bikin ini. Ini adalah PPT saya waktu saya sidang proposal S2. Nah, ini masih ini. Dan alhamdulillah bisa terrealisasi sampai poin kedua ya. Poin kedua. Nah,
Ini sungguh luar biasa dan saya sangat bangga ya bisa merealisasikan beberapa roadmap. Nah, mungkin nanti teman-teman yang sekiranya belum dapat topik, belum dapat ide, belum dapat gambaran tesisnya mau ngapain nih. Nah, itu bisa aja dipakai ini beberapa roadmap saya ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk pengembangan desa. Misalkan dengan di poin ketiga itu ada Smart Village Blueprint, kemudian Smart Village Implementation dari beberapa program-program desa itu bisa kita jabarkan, kita bisa breakdown, kemudian kita bisa lakukan digitalisasi. Nah, kemudian yang kelima ada penilaian impact keberhasilan gitu ya. Jadi ketika kita menilai impact keberhasilan itu bukan hanya sekedar pemerintah desa itu berhasil nggak membangun aplikasi gitu ya, tetapi ada nggak impact-nya gitu yang telah dirasakan oleh masyarakat terkait dengan penerapan Smart Village gitu. Nah itu ini jangka yang panjang ya, bisa 5 atau 10 tahun ke depan itu. Jadi nanti ketika teman-teman bingung tesisnya mau ngapain itu, sebenarnya bisa aja pakai roadmap gitu ya. Dan memang semester 1, 2 gitu itu harus wajib ya untuk minimal udah dapat ide, topik, permasalahan, problem, kemudian nanti kita lihat novelty-nya apa, nah itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan tesis gitu. Kalau kita ngomongin Smart Village itu sangat luas sekali, apalagi sekarang topik-topik penelitian arahnya ke sana. Bagaimana kita mengembangkan ini ya, aspek local wisdom yang ada di pemerintah desa. Nah, background-nya seperti ini. Kenapa sih terjadi transformasi digital? Sebenarnya ini adalah riset fenomena ya, fenomena bagaimana transformasi digital sekarang sangat peningkatannya sangat pesat, signifikan, kemudian bagaimana teknologi-teknologi udah mulai diadopsi dari level desa, level UMKM, misalkan sekarang jualan yang berbasis UMKM pun juga sekarang sudah berbasis digital ya, menggunakan e-commerce dan sebagainya. Itu sangat mendukung bagaimana konsep-konsep atau indikator di Smart Village itu semakin terbukti bahwa potensi yang ada di desa ketika kita melakukan adopsi digital itu akan mendorong bagaimana perekonomian rakyat, sehingga aspek-aspek perekonomian itu selaras dengan pencapaian sinergitas SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, itu kan ada beberapa poin SDGs ya. Yang satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian, bagaimana kita ngomongin terkait dengan kesehatan, bagaimana kita berbicara terkait dengan lingkungan, dan itu nanti akan selaras dengan dimensi-dimensi yang ada di konsep Smart Village. Nah, makanya kita perlu mengukur desa ini ketika ngeklaim Smart Village emang sudah berhasil sampai mana gitu ya. Nah, itu yang kita develop waktu S2, bagaimana kita bisa membuat sebagai standarisasi guideline ya untuk pengukuran. Nih, parameternya sudah kita sediakan apa yang nanti akan diukur atau dilakukan penilaian ya, audit yang nanti akan kita nilai di pemerintah desa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian desa itu sebenarnya butuh apa gitu ya. Memang blueprint ini adalah salah satu solusi ya, bagaimana sebagian besar rencana blueprint ini berfokus pada domain yang terpisah gitu ya. Seringkali strategi desa tidak terintegrasi dengan rencana pembangunan serta regulasi undang-undang desa. Biasanya, dan beberapa fakta yang saya temui waktu kita survei ya ke lokasi, kemudian kita melakukan FGD pemerintah desa, kemudian dari Kominfo dan sebagainya. Mereka pun bingung sebenarnya, kita mau bikin apa gitu ya. Pak, kalau sampai ada beberapa desa itu bilang seperti ini, Pak, gimana kalau tahun ini kita tidak merealisasikan anggaran untuk pengembangan sistem informasi desa? Karena tahun kemarin sudah kita kembangkan, Pak. Gitu. Saya mau bikin apa lagi? Nah, permasalahannya adalah memang wajib untuk disalurkan anggarannya, gitu ya. Jadi desa itu diberikan sebuah prioritas gitu. Silakan kamu kembangkan aplikasi mulai dari potensi, mulai dari desa wisata gitu ya. Kalau desa wisata itu mereka senang ya, karena memang
desa itu ada salah satu potensi yang mereka jual, misalkan desa-desa yang ada di Pengalengan gitu ya kalau di Jawa Barat, misalkan desa yang ada di Pekalongan kalau yang ada di Jawa Tengah, misalkan desa yang ada di daerah Madura gitu ya kalau di Jawa Timur yang terkait dengan produktivitas garam dan lain sebagainya. Tapi apakah semua desa memiliki potensi gitu? Pertanyaannya itu. Nah, terkadang desa-desa yang sudah mengetahui potensinya itu akan mudah untuk menerapkan inovasi-inovasi digital untuk desanya. Tetapi akan menjadi permasalahan besar ketika desa itu tidak memiliki potensi. Mereka bingung mau bikin apa gitu ya. Yang minimal sarana publik, pelayanan dasar yang memudahkan akses layanan terhadap masyarakat. Itulah yang mau kita bikinkan gitu ya. Jadi secara garis besar nanti blueprint-nya ini adalah memberi sebuah gambaran arsitektur untuk melakukan digital transformation terhadap desa gitu ya. Dan desa adalah memiliki karakteristik atau kebutuhan yang unik. Unik ini dalam artian dia memiliki sebuah permasalahan, potensi, problem yang berbeda-beda dan itu akan terjawab dalam satu guideline blueprint ini. Nah, ini akan membantu poin kedua ya, kesulitan untuk melihat gambaran besar tentang cara memanfaatkan inovasi teknologi secara terintegrasi dan memiliki kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup warga pedesaan. Nah, ini adalah salah satu problem ya. Mereka adalah sekarang masih kesulitan untuk melihat ini desa saya ini potensinya apa ya? Kira-kira yang bisa kita dalam tanda kutip kita cuankan apa gitu ya. Kadang kan ada tuh, Pak, kita itu tidak punya keindahan alam, tidak punya air terjun yang kayak di Curug Pengalengan dan lain sebagainya gitu. Apa desa yang saya bisa jual gitu? Ternyata ketika kita selidiki, ketika kita datangi, ternyata mereka adalah desa penghasil lumbung padi gitu ya. Dan itu menjadikan sebuah gambaran ya. Oh ini loh Pak, kamu punya potensi nih terhadap smart farming gitu. Baru mereka kepikiran, oh iya ya, ternyata nggak semua smart village itu adalah desa wisata dan desa wisata itu bukan semuanya itu bisa tercover di dalam konsep smart village gitu. Iya Pak. Jadi smart village itu bukan hanya desa wisata saja, tetapi smart village itu adalah bagaimana desa yang adaptif gitu ya. Adaptif dalam artian bisa melihat potensi dan bisa meningkatkan perekonomian warganya. Itu adalah konsep smart village sebenarnya seperti itu. Nah, nanti gimana gitu ya? Ada muncul pertanyaan lagi. Gimana cara untuk memetakan dari beberapa dimensi atau beberapa indikator dari smart village? Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, saya mau menyampaikan terlebih dahulu ya, smart village gitu. Smart village itu apa gitu ya? Kadang kita ngomongin smart village, smart city, smart province, smart nation dan sebagainya. Tapi terkadang secara filosofis kita kadang nggak tahu apa ini smart village gitu. Nah, jujur ketika kita melakukan literasi, literatur dan membuka-buka undang-undang, tidak ada smart village yang menerangkan di Indonesia itu. Jadi konsep smart village itu di Indonesia itu sebenarnya belum ada gitu ya. Hanya saja smart village ini diadopsi oleh berbagai institusi ya, institusinya. Di sini ada 3 institusi yang saya ambil. Yang pertama adalah INRD ya, European Network for Rural Development. Coba nanti teman-teman cek di situ INRD ya. Memang di sini adalah basisnya ada di Eropa yang menangani bagaimana dia bisa mendevelop ya rural development-nya mereka gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mengadopsi deskripsi rural development yang ada di Eropa gitu ya, kita tarik ke Indonesia itu sangat beda jauh. Mereka sudah ngomongin IoT ya, rural development-nya mereka sudah ngomongin terkait dengan blockchain, rural development-nya mereka sudah ngomongin terkait dengan smart biomedis dan lain sebagainya. Kalau kita tarik di Indonesia nggak cocok smart village-nya versi INRD ini ya. Kalau kita lihat beberapa penerapan di INRD memang
mereka lebih setara dengan city, bahkan ya kalau kita tarik di Indonesia itu yang jadi permasalahan juga gitu. Kalau kata PNRD bahwa smart village adalah bagian dari rural community that have utilized digital technology gitu. Dia memang berfokus ke digital teknologi, telecommunication, innovation, and better use of IT knowledge. Jadi memang SDM-nya pun juga berbeda. Kalau di sana innovation and better use of IT knowledge memang SDM yang ada di Eropa memang jauh dengan SDM yang ada di desa di Indonesia. Bahkan kalau kita berbicara desa aja di Jawa Tengah misalkan ya, di tempat saya penelitian gitu, saya ngambil 3 sampel ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Itu saja yang saya lihat di Jawa Tengah, itu mereka SDM yang ada di desa, itu memang masih lulusan SD, lulusan SMP, bahkan lulusan S1 pun hanya bisa dihitung gitu ya, hanya beberapa gitu. Nggak lebih dari 30% gitu ya, lulusan S1 yang ada di desa-desa yang ada di Sragen contohnya gitu. Nah mungkin tempat Bapak Ibu juga bisa dilihat nih, SDM desanya di tempat Bapak Ibu yang memang real pedesaan ya, itu bagaimana melihat SDM-nya dilihat dari pendidikannya. Kalau kita berbicara terkait dengan innovation and better use of IT knowledge, yang memang agak berat, agak challenge kalau kita tarik di Indonesia. Gitu ya. Nah kalau menurut ITU ya, International Telecommunication Union gitu, memang smart village ini adalah bagian dari rural community that utilize network connectivity. Bagaimana dia menggunakan jaringan connectivity, digital transformation to achieve untuk mencapai SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi memang smart village ini lebih ke arah bagaimana dia menerapkan jaringan connectivity dan digital transformation atau dengan penggunaan digital seperti itu. Nah, kalau ditarik di Indonesia juga bermasalah lagi gitu ya. Makanya di Kementerian Pedesaan gitu ya, di PDT gitu, pemerintahan desa daerah tertinggal dan transmigrasi, mereka tidak menerapkan istilah smart village, tapi klasterisasi IDM ya, indeks desa membangun. Mereka lebih suka menggunakan kata-kata desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Dan memang dari segala klaster itu memang belum mengarah ke digitalization atau belum mengarah ke transformasi digital. Mereka masih berfokusnya kepada penguatan perekonomian pemerintah desa. Tetapi di sini unik, ketika level yang paling tinggi adalah desa mandiri, ini adalah di situ sudah ada kata-kata is a village that has improved the quality of service by digitalization. Gitu. Jadi memang ketika desa itu sudah masuk ke desa klaster mandiri, itu adalah desa yang sudah menggunakan atau mengimprove gitu ya, quality layanannya ya, layanan dasar misalkan kalian Bapak Ibu mengajukan pindah KTP, meminta akte, itu sudah menerapkan service digital kayak gitu ya, atau digitalisasi service gitu. Jadi memang belum seluruhnya tercover dengan transformation digital. Kalau di INRD mereka sudah di setiap pos-posnya sudah ada tuh, misalkan di smart healthcare, kemudian di smart ekonomi, kemudian di smart environment, kemudian di smart education dan sebagainya sudah tergabung atau termapping ya, dan sudah terlihat terlihat ekosistem digitalnya gitu. Kalau di Indonesia desa mandiri adalah desa yang sudah menerapkan digital transformation di bidang layanan saja. Berarti di dimensi apa? E-government-nya kayak gitu. Nah, itu adalah gambaran ya smart village antara luar negeri dengan dalam negeri. Memang masih kesenjangannya masih jauh. Next. Nah, Nah, sebenarnya ketika kita melihat gitu ya, smart village dalam literasi gitu ya, ke dalam SLR gitu, teman-teman mungkin yang sudah membuat proposal tesis ataupun melihat topik tesisnya itu,
kadang kan melihat dulu nih SLR-nya memang seperti apa penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ketika kita melihat artikel-artikel review, ya di sini banyak banget ya topik-topik yang memang mengarah ke dalam penelitian smart village. Nah, misalkan di sini ada village development gitu ya, ada village government, kemudian dia ngebahas enterprise arsitekturnya. Nah, ini bisa dijadikan referensi ya teman-teman ketika nanti akan mengembangkan tesisnya gitu. Nah, ketika mengembangkan tesis, melihat topiknya, ini topiknya lagi tren nggak ya? Kira-kira topik yang saya angkat ini banyak yang diteliti nggak ya gitu ya? Saya sarankan teman-teman membuat SLR, kemudian lihat nih visualisasinya. Nah, ini kan kelihatan ya. Misalkan, dia sering nih ngebahas terkait dengan algoritmnya. Dia meneliti terkait landscape arsitektur. Nah, di sini akan kelihatan kayak gitu. Nah, ketika sudah melihat topik-topik yang sering diteliti di dunia gitu ya, teman-teman bisa melakukan mapping study. Oh, research sekarang itu ada di mana? Kemudian riset sekalian atau riset Bapak Ibu atau teman-teman itu sekarang melengkapi penelitian yang mana gitu ya. Kalau saya bikin seperti ini, misalkan di sini yang putih-putih ini adalah riset yang sudah ada gitu ya. Yang saya gelapin di sini adalah penelitian yang belum ada atau misalkan penelitian kita untuk melengkapi gap-gap penelitian sebelumnya. Itu akan lebih mudah ya ketika teman-teman nanti akan mempresentasikan kepada pembimbing, kepada penguji, oh ini loh riset saya Pak, ada di bagian sini nih kayak gitu. Riset sebelumnya ada, tapi seperti ini gitu ya. Nah, itu akan memudahkan ya ketika kita membuat visualisasi seperti itu. Nah, misalkan kita melakukan SLR di sini, nah sebenarnya teman-teman ketika kita melihat smart village gitu ya atau rural citizen gitu, di sini ada beberapa dimensi atau yang kita sebut domain gitu ya. Nah, di sini ada energi gitu ya, ada di bidang energi, ada di bidang healthcare, ada di bidang ekonomi, ada di bidang smart education, ada di bidang smart farming, di bidang smart environment, mobility, ICT infrastructure, sama public administration. Ketika kita berbicara smart village, memang harus memenuhi ya, kriteria-kriteria dari dimensi yang sudah saya gambarkan di motivation queue ini. Ketika ada desa nih, oh saya udah punya aplikasi nih terkait apa Pak gitu ya, terkait dengan public administrasi. Udah boleh dong nge-labeling desa saya ini desa smart village gitu ya. Ya belum gitu ya. Bapak belum melengkapi beberapa dimensi-dimensi yang ada di sini nih. Ya. Nah, ketika kita berbicara smart village, sebenarnya luas banget ya. Misalkan di energi akses gitu. Kira-kira digitalisasi atau aplikasi yang bisa mendukung energi akses itu apa sih misalkan? Nah, misalkan di sini ada saya rumuskan sebagai Smart Energy Distribution and Management misalkan. Kemudian kalau di healthcare apa? Oh, ada Smart Healthcare Management. Misalkan di Posyandu gitu ya. Kalau kita melihat permasalahan di desa, sekarang yang paling ramai apa? Kalau di Posyandu, stunting, ya enggak? Nah, kayak gitu. Misalkan smart healthcare management terkait dengan bagaimana kita bisa menurunkan angka kasus stunting. Minimal kita bisa melihat tuh data-data mana yang terkena stunting gitu ya. Nah, itu sudah termasuk salah satu solusi di salah satu domain smart village, terutama di healthcare ya. Nah, misalkan saya pengen melihat kondisi kesehatan warga saya yang lanjut usia. Siapa saja tuh? Kan bisa tuh dibikin smart healthcare dashboard management gitu ya, terkait dengan data-data lansia. Nah, nanti kan bisa ketika kita ngomongin integration gitu ya, data lansia nanti bisa diintegrasikan misalkan di data dinas sosial gitu ya. Di data dinas sosial misalkan ada aplikasi untuk bantuan terkait dengan lansia gitu. Itu kan bisa dikoneksikan ke layer atasnya atau ke pemerintah atasnya, sehingga terjadi harmonisasi antara smart village dan smart city. Wah, itu kalau udah terjadi integrasi data antara village dan city, itu sangat luar biasa ya kebermanfaatannya. Bagaimana kita sudah tidak berantem data lagi, karena memang di lapangan sering ya terjadi berantem data. Desa punya data,
kota punya data, provinsi punya data, dan kalau dicek datanya pasti apa? Beda. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan. Kok si A dapat bantuan ya, padahal si B lebih membutuhkan. Gitu. Padahal di data desa si B ini dapat, tapi di data kabupaten, oh si B ini sudah pindah kakak. Nah, itulah yang biasanya terjadi ya di pemerintahan di Indonesia. Gitu. Makanya motivasi saya bagaimana penelitian saya di riset Smart Village ini salah satunya adalah memberikan kontribusi minimal bisa terciptanya integration data dan terjadi sebuah ekosistem ya hubungan antara pemerintahan di level desa, kota, dan provinsi serta nasional atau pusat. Nah, ketika itu kita tarik datanya ketika sama itu sangat luar biasa kebermanfaatan. Nah, kemudian dari berbagai dimensi tadi, teman-teman, itu bisa kita pecah menjadi indikator dan subindikator. Nah, ini yang sudah saya petakan ya dari beberapa tahun yang lalu berjuang mengerjakan tesis ya, siang pagi malam revisi lagi, siang pagi malam revisi lagi, dan akhirnya termappingkan semua. Yang pertama ada governance gitu, dia berfokus ke layanan publik, misalkan partisipasi masyarakat, demokrasi, kemudian kebijakan, konektivitas antar kelembagaan. Nah, di situ sudah termapping semua. Kemudian ada di smart economy, bagaimana kita membangun ekonomi berbasis digital, bagaimana memberikan fasilitasi terkait dengan lembaga peningkatan ekonomi lokal, kemudian pemberdayaan pertanian, peternakan, perikanan, dan desa wisata. Dan waktu itu saya memappingkan sekian banyaknya, itu ChatGPT belum ada ya. Jadi memang benar-benar milah satu, pindah, bikin Excel, sampai Excel saya masih ada untuk melakukan cross study. Waktu itu memang saya khusus ya diajarkan Pak Muharman, karena saya anak bimbingnya Pak Muharman waktu itu, memappingkan satu dengan satu, kemudian satu beranak dua, dua beranak tiga, kayak gitu ya. Dan memang terlihat ribet, ya, memang terlihat berat waktu itu, tapi saat ini data-data ini bermanfaat banget ya ketika saya melakukan studi lanjut S3 dengan topik Smart Village, karena memang ketika kita melakukan penelitian yang saling terhubung gitu ya, itu akan memberikan sebuah kebermanfaatan atau kemudahan ya, insya Allah nanti ke depannya. Nah, kemudian ada teknologi, kemudian ada di dimensi people, nah nanti bisa dipelajari ya, dan sebenarnya dimensi-dimensi ini juga sudah di-upload juga ya di Open Library gitu ya. Jadi teman-teman tinggal search aja ya topik saya atau framework saya yang waktu S2 saya namain SVM ya, Smart Village Maturity. Ketika teman-teman search di OpenLib SVM gitu udah keluar ya. Dan alhamdulillah banyak banget ya yang menggunakan beberapa dimensi, bahkan teman-teman adik kelas sekarang ya yang S1 gitu, itu kan banyak banget ya. Setelah saya riset Smart Village itu saya berani ngeklaim saya riset Smart Village yang pertama di TELU di SE ya gitu. Habis itu banyak banget ke bawah-bawahnya itu ada satu kelompok, ada 4 orang, 5 orang, bahkan sampai sekarang masih banyak yang research di area Smart Village ya. Bahkan di berbagai macam ya. Mereka mencoba di berbagai dimensi. Kemarin saya waktu S1 di dimensi governance. Kemudian adik kelas saya ada di dimensi ekonomi. Kemudian kemarin saya lihat ada di smart people. Kemudian ada yang di environment ya, lingkungan, bagaimana mengelola sumber daya alam di desa itu seperti apa dengan digitalisasi. Kemudian mengelola sistem irrigation ya, smart irrigation itu seperti apa. Nah, itu sudah termapping semua. Misalkan menggali potensi gitu ya, menggali potensi di desa yang memang belum memiliki desa wisata, atau misalkan belum memahami terkait dengan karakteristik desa. Nah, itu mereka sudah coba gitu ya, dan alhamdulillah ketika saya lihat ternyata benar juga ya bahwa Smart Village itu memang terdiri dari 6 indikator tadi, yang salah satunya adalah lingkungan dan potensi. Ini adalah capabilities smart learner based on literature gitu ya. Jadi memang ketika kita memunculkan dimensi itu kan nggak boleh ya tiba-tiba di otak kita, ada smart education Pak, ada smart mobility Pak, ada e-government, kan nggak boleh ya. Harus berdasarkan literatur dan
keilmuan-keilmuan, misalkan lihat dari jurnal, lihat dari buku, atau paling gampang ya kalian membuat SLR gitu ya, Systematic Literature Review. Jadi melihat pola ya penelitian-penelitian sebelumnya gitu, itu seperti apa gitu mereka bikinnya. Oh ternyata ada nih ketika kita mencari ya keywordnya dengan keyword smart village, oh ada yang dia ngomong smart village di education, oke kita kumpulkan di education. Berarti muncul nih ada smart education Pak gitu. Terus lihat lagi smart village, oh ternyata smart village itu ada yang membuat sebagai bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian desa dengan digitalisasi e-commerce gitu ya. Oh berarti ini masuk ke smart economic gitu. Oh ternyata smart village ini ada Pak yang dia sebagian ngebahas terkait dengan posyandu, terkait dengan bagaimana mencatat keluarga yang sakit, bagaimana mencatat orang tua yang rentan terkait dengan diabetes, gula, dan sebagainya. Oh, berarti dia masuk ke smart healthcare. Jadi secara garis besar gitu ya. Nah, ini adalah domain-domain yang based on literatur yang kita temukan gitu. Ada rural digital business and tourism ecosystem gitu ya. Biasanya itu mereka mainnya adalah di aplikasi-aplikasi turis, desa wisata, etiketing kayak gitu. Misalkan ada di Labuan Bajo, kemudian ada di ya banyak banget ya potensi-potensi terkait dengan turisme di Indonesia, desa wisata. Apalagi sekarang pemerintah melalui Kementerian Pariwisata juga mendorong program desa wisata. Kemudian ada smart healthcare management yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada digitalisasi education kayak gitu ya. Ada smart environment, resource monitoring and control, ada smart mobility service, ada satu rohnya ya, atau core-nya itu adalah e-government gitu. Nah, foundation-nya, ya, fondasinya yang mendorong dan menopang ke 6 dimensi tersebut adalah satu, internet enable ICT infrastructure, kemudian ada smart energy distribution and management. Kedua hal ini adalah hal yang mendasari sebagai foundation of capabilitas. Kalau kita ngomongin smart government, smart mobility, smart healthcare, kalau nggak ada jaringan ICT ya apa boleh buat gitu ya. Pasti aplikasinya juga mangkrak, akhir-akhirnya seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah desa sekarang gimana Pak kalau bisa menerapkan aplikasi tapi nggak ada sinyalnya misalkan. Sekarang saya tanya balik, memang ada ya desa yang sekarang nggak ada sinyal gitu ya? Ya mungkin saya kemarin ke Papua aja 5G loh ya di sana ya. Karena Telkom Surabaya kan ini ya lagi menggarap smart farming, menggarap smart panel surya di Papua itu sama Kementerian Sosial itu proyeknya triliunan gitu ya, dan saya masuk timnya. Nah, di Papua di pelosok sana ya di Puncak Jaya yang zona merah itu di sana 5G loh gitu. Apalagi kalian ya di mana paling ini kebanyakan kan dari Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya. Ya kalau misalkan ya kalau nggak 5G ya coba dicek aja HP teman-teman ya. Jangan-jangan HP teman-teman yang rusak gitu ya. Sekarang saya yakin 95% desa di Indonesia sudah tercover jaringan. Meskipun enggak ya paling itu area blind spot ya. Biasanya kalau misalkan kita pakai provider A, oh ternyata nggak ada jaringan gitu ya, kita ganti aja. Biasanya kita tanya, Pak di sini jaringannya bagus apa? Oh ternyata provider B gitu ya. Oh ternyata ada juga gitu. Ya kita tinggal mainin inilah kondisi yang ada di lapangan gitu. Nah ini ya beberapa level gitu tingkatan yang saya bikin. Kalau smart village itu memang ada di top level penilaian ya dari 6 dimensi tadi. Ada yang leading village, transforming village gitu. Ada yang baru menginisialisasi gitu ya. Nah poin-poin ini kita dapatkan dari mana? Dari beberapa kriteria ya. Ada inisialisasi dasar. Oh ternyata baru menginisialisasi nih. Ya, gitu. Ternyata desa itu belum punya aspek digitalisasi terkait dengan pelayanan publik, misalkan pelayanan terkait dengan pengajuan pindah KK misalkan. Udah ada belum Pak aplikasinya? Belum Mas, tapi kita baru menginisialisasi sih. Kira-kira 2 tahun ke depan kita mau bikin. Oh berarti kita kasih 1 aja. Udah ada belum? Oh sudah ada gitu ya. Berarti kita implementasi program desa. Oh sudah terimplementasikan belum ke dalam program? Sudah.
Nah, kita kasih nilai 3 gitu ya. Misalkan udah ada belum Pak? Oh sudah ada Pak, kita sudah kolaborasi nih dengan pihak eksternal. Jadi yang mendevelop aplikasi ini adalah teman-teman mahasiswa TELU gitu ya. Oh kita kasih 4, berarti kan sudah terjadi kerjasama antar lembaga ya di situ, eksternal gitu. Nah Pak ketika sudah dibikinkan aplikasi oleh mahasiswa TELU, kira-kira masyarakat Bapak gimana? Susah atau makin senang? Oh makin senang Pak, yang kerjanya di Surabaya nggak usah pulang Pak, langsung aja akses di sana, nanti suratnya bisa di-download melalui PDF. Berarti memiliki dampak dong Pak? Iya memiliki dampak Mas, biasanya kalau pulang dari Surabaya itu perlu tiket 500-600 ribu, sekarang nggak perlu. Oh berarti kita kasih level 5. Karena program itu telah memiliki aspek dampak secara optimal. Dampaknya bukan hanya dari pemerintahan, tetapi dari end user-nya adalah masyarakat. Nah, ini adalah grand design ya. Gambaran bagaimana ini adalah grand design cita-cita saya untuk mengembangkan konsep smart village ya. Nah, mungkin ini waktunya udah lama banget ya. Nanti kalau saya ceritakan satu-satu bisa 2 jam atau 3 SKS ya. Nanti mungkin ada next session aja untuk menjelaskan gambaran grand design-nya bagaimana teknologi informasi pelayanan desa ini yang terintegrasi antara level pemerintahan di level desa hingga ke level pusat. Kenapa kita membangun desa gitu ya? Karena memang desa ini adalah ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Kalau desa ini dia dianggap pelayanannya, mohon maaf, pelayanannya kurang baik, masyarakat menganggapnya bahwa seluruh pelayanan pemerintah adalah jelek. Iya nggak? Pasti gitu. Kita biasanya mengeneralisasikan. Ketika, wah desa ini lama banget ya, berarti pemerintahan desa itu jelek. Gitu. Bahwa pemerintahan di atasnya lebih jelek. Kalau kita dilayani dengan bagus, kemudian ada adopsi teknologinya, kemudian ada impact-nya terhadap masyarakat, apalagi memakai transformasi digital, kita orang sistem informasi. Senang nggak? Pasti saya rasa senang banget gitu ya. Oh, ternyata memberikan manfaat banget nih kayak gitu. Hadirnya negara, hadirnya desa dalam melayani masyarakat. Ya memang ini sesuai ya dengan kata-kata mutiaranya dari Bung Hatta waktu itu, membangun Indonesia itu bukan apa teman-teman, bukan membesarkan obor di Jakarta, ya, Monas itu, tetapi membangun Indonesia adalah menyalakan lilin-lilin di desa. Itu kata-kata yang luar biasa itu. Membangun Indonesia adalah menyalakan lilin-lilin di desa. Berarti memang membangun desa adalah memberdayakan ya konsep smart village ini untuk di desa. Seperti itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada Q&A silahkan ditanyakan melalui moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ilham atas materi yang udah disampaikan. Nah, mungkin ini di kolom chat Zoom-nya udah mulai banyak bermunculan pertanyaan ya. Mungkin dari Pak Taufik dulu nih Pak. Yang pertama ada dari Raihan Zahwan Saleh. Izin bertanya Pak Taufik terkait volatilitas permintaan. Dalam menghadapi volatilitas permintaan yang tinggi, terutama pada industri yang dipengaruhi oleh tren musiman atau peristiwa tak terduga, bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti machine learning untuk meningkatkan akurasi peramalan permintaan. Selain itu, apa saja tantangan utama saat ini yang dihadapi perusahaan dalam menetapkan model prediksi yang lebih canggih ini, dan bagaimana perusahaan dapat memastikan fleksibilitas operasional yang memadai untuk merespon perubahan permintaan secara cepat dan efektif. Oke, mungkin boleh Pak Taufik. Oke, terima kasih ya Raihan atas pertanyaannya. Oke, terkait volatilitas permintaan yang tinggi, cuman ini kan konteksnya yang jadi ditekankannya bagaimana cara memanfaatkan machine learning seperti itu. Nah, kalau kita pakai model machine learning, kebetulan juga tesis saya waktu itu berkaitan deep learning. Jadi deep learning itu level 2-nya dari machine learning. Itu proses akurasi yang lebih detail. Nah, untuk proses penggunaan machine learning itu sendiri kita nggak bisa meningkatkan akurasi hanya dengan satu model. Kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan beberapa model yang dimodifikasi sehingga dapat menghasilkan akurasi yang diinginkan dari beberapa kali training atau pelatihan datanya. Kalau kita ngomongin di sini terkait tren musiman, atau misalnya kita mau ngelacak nih,
forecasting dari data penjualan. Ya kalau misalnya di SM kita harus pasti kalau kita belum pernah implementasi sistemnya, pasti harus ada uji coba trial and error. Jadi kita identifikasi kapan ada lonjakan, kapan tiba-tiba menurun pesat. Itu kasusnya kalau misalnya musiman, terutama. Musiman di Indonesia kan ada 2 musim ya. Itu kita nggak bisa pakai model 4 musim. Kayak gitu. Nah, salahnya kalau yang dilakukan di Indonesia, yang sering dilakukan itu, mereka menggunakan model dari luar negeri. Luar negeri ini bukan berarti yang punya 4 musim ya, tapi yang secara background culture itu ya beda. Anggap aja yang punya 2 musim, misalnya Indonesia dan Filipina. Ya kita nggak bisa pakai model yang Filipina. Kita harus ada aspek lokalitasnya. Kita harus menggunakan aspek lokalitas dari pasar Indonesia itu sendiri. Barulah dari hasil model tersebut didapatkan hasil akurasi yang tinggi. Seperti itu. Itu kalau kita ngomongin pakai model machine learning ya. Selanjutnya, yang kedua itu tantangan utamanya apa aja sih yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan model prediksi yang lebih canggih. Nah, yang jadi tantangannya adalah datanya itu sendiri. Perusahaan ini ngambil datanya dari mana? Apakah dataset yang diolah sendiri atau dia mengambil dataset dengan menggunakan surveyor luar? Seperti itu. Itu kembali lagi ke perusahaannya. Asal jangan menggunakan dataset dari, ini kita ngomongin secara real case-nya ya. Kalau teman-teman nyari open data, coba cari dulu siapa yang memberikan data tersebut, yang menggunakan data open access ya. Karena kebanyakan yang memberikan data itu mereka condong ke kurang apa ya ngomongnya, berpihak ke satu sisi. Seperti itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan data karena banyak yang memiliki kepentingan tersendiri dalam penggunaan datanya itu. Itu kalau misal menggunakan model prediksi. Lalu yang ketiganya, bagaimana perusahaan dapat memastikan fleksibilitas operasional. Kalau kita ngomongin fleksibel, berarti kita harus dapat beradaptasi dengan cepat. Makanya bisa dibilang fleksibel. Itu teman-teman harus punya namanya contingency plan. Jadi apa yang harus dilakukan apabila hal tersebut terjadi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, ini misalnya kita enggak nyangkut paut ke machine learning, karena kebanyakan perusahaan di Indonesia, itu mereka belum pakai machine learning. Itu mereka dengan mentransfer, kalau ngomongin barang manufaktur ya, jadi ada beberapa industri, ini beda-beda model. Saya tahu dari mana ya, di lapangan, kayak gitu. Kalau ngomonginnya ini barang yang bisa dijual berupa manufaktur, mereka menjual dengan model new old stock, barang limited edition, barang cuci gudang, diskon besar-besaran. Itu yang mereka 4 pakai. Tapi kalau kita ngomongin di F&B, food and beverage, itu kalau misal ada bahan, jadi itu banyak restoran sebenarnya, ada satu restoran besar, tapi mereka punya restoran-restoran kecil. Di mana kalau misalnya di restoran besar ini, bahan-bahannya banyak yang tidak terpakai, daripada terbuang, bahan-bahan sisa tersebut mereka transfer ke restoran-restoran milik mereka yang lebih kecil. Jadi seperti warung makan. Itu tuh yang dilakukan oleh salah satu teman saya kebetulan. Itu salah satu plan-nya. Itu disebut apa? Itu contingency plan. Apabila bahan-bahan tersebut tidak habis di restoran yang besar, jadi dia transfer ke restoran yang kecil-kecil sehingga supply-nya itu akan tetap sama. Gimana Rehan? Apakah terjawab? Oke, mungkin bisa dikonfirmasi di kolom chat kali ya sama Raihan sendiri. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Nur Hadiatman Subarkah. Izin bertanya untuk Pak Taufik, kira-kira Oke. bagaimana penggunaan SCM dalam menghadapi risiko supply chain yang kadang tidak pasif atau fluktuatif, khususnya jika terjadi krisis ekonomi karena kondisi geopolitik global? Oke. Kalau kita ngomongin skopnya geopolitik global, berarti kita di sini mengambil bahan-bahan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, pokoknya sumber daya aja. Kita ngomongin di sini resource. Itu kita nggak bisa cuma pakai satu sumber, kayak gitu. Misalnya kita contoh, lihat Amerika ya. Kalau teman-teman suka lihat produk-produk Amerika, itu yang ngebuat made in-nya, itu ada beberapa made in Meksiko. Kayak gitu. Mereka nggak mentransfer barang tersebut yang pindah benua, tapi negara tetangganya. Sehingga kalau misalnya terjadi kondisi geopolitik yang memanas, itu nggak berdampak besar.
Misalnya Amerika pakai ke China, itu kan lewat jalur udara dan melewati negara-negara lainnya ya. Nah, itu akan berdampak ke kondisi geopolitiknya, terlebih kesehatan antara hubungan negara itu sendiri dengan negara yang menjalin kerjasamanya. Kayak gitu. Makanya kalau kita ngomongin di Indonesia sendiri, ya mungkin teman-teman tahu ya, kebanyakan kita barang made in mana. Nah, kalau misalnya made in-nya dari negara tersebut, kita kebanyakan dari negara sana, kita harus menjalin hubungan baik dengan negara tersebut. Tapi bagaimana apabila terjadi kondisi yang memanas di geopolitik sehingga diembargo, kasarnya kayak gitu. Walaupun kemungkinannya, ya semua itu ada kemungkinannya, walaupun hanya 1%. Seperti itu. Yaitu Indonesia harus punya negara lain sebagai pemasok untuk barang-barang ke Indonesia. Seperti itu. Gimana Nur Hadiatman, apakah terjawab? Jadi intinya kita nggak bisa ngandelin satu source, nggak bisa ngandelin satu sumber. Oke, baik, Iya. mungkin bisa Oke, mungkin langsung dikonfirmasi sama Nur Hadiatmannya. Mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya di Bang Taufik, yaitu dari Rofi. Selamat sore Pak Taufik, izin bertanya, bagaimana cara melakukan peramalan permintaan mengenai perencanaan supply chain yang akurat untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup tanpa kelebihan persediaan? Kemudian, menurut Bapak, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola ketidakpastian dalam peramalan permintaan? Mungkin silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Nah, ini kenapa tadi saya mention di awal ada game, namanya itu Beer Game. Di sini, sebentar saya coba kirim ya linknya. Nanti mungkin oleh Mas Rofi boleh dicoba gamenya. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak ada cara untuk tadi mana ya? Bentar, saya cek dulu pertanyaannya. Tidak ada cara untuk mengelola sehingga kita pokoknya produknya tuh kalau misalnya yang mesen 5 di inventory kita tuh habis 5-0 gitu. Itu nggak akan bisa. Kita harus ada sisa stok. Cuman minimal berapa sih stok yang aman di gudang kita? Maksimal berapa biar biaya penyimpanannya itu nggak membengkak. Nah, di situ harus ada angkanya. Tadi pertanyaannya memastikan ketersediaan produk yang cukup tanpa kelebihan persediaan. Nah, kelebihannya ini berapa sih? Apakah dari stok kita safe stoknya nih bisa dibilang ada 50, tapi kelebihan 5, itu apakah masih dibilang aman atau enggak? Nah, itu tergantung lagi dari organisasinya. Nanti silakan oleh Mas Rofi dicoba si gamenya ini, tapi mungkin awal-awal agak bingung, karena barangnya ini akan datang 2 minggu setelah pemesanan. Nanti dari hasil game itu silakan Mas Rofi analisis. Kira-kira berapa sih ketersediaan yang cukup? Karena di situ simulasinya adalah nggak ada namanya forecasting. Jadi tahu-tahu ada pesanan, kita nggak tahu barang inventory kita cukup atau enggak dari situ. Jadi kalau dibilang cukup tanpa kelebihan, itu dari hasil forecastingnya itu sendiri. Pasti tiap perusahaan beda-beda. Lalu strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola ketidakpastian? Ini yang bisa saya jawab. Kalau misal di luar negeri, itu udah ada model namanya federated learning. Nah, federated learning itu apa? Itu salah satu rumpun dari machine learning. Di mana federated learning ini modelnya adalah ada satu vendor, dia penyedia jasa untuk pengolahan model. Di mana si satu vendor ini dia akan memiliki beberapa klien. Anggap aja klien ini bergerak di bidang manufaktur. Tapi si manufaktur ini tidak mengirimkan data-data sensitifnya ke vendor yang mengelola model tersebut. Perusahaan-perusahaan ini hanya mengirimkan berupa model saja, hasil training mereka. Jadi dari hasil forecasting perusahaan satu, perusahaan dua, perusahaan ketiga, perusahaan keempat akan dikumpulkan menjadi satu oleh vendor tersebut. Di mana keempat model ini nantinya akan ditraining menjadi satu model yang dapat digunakan atau model universal oleh keempat manufaktur ini. Karena mereka menggunakan jasanya. Apakah masing-masing manufaktur tahu siapa pesaingnya? Enggak. Itu bagaimana perusahaan tersebut mengolah informasi model yang ada menjadi strategi sales mereka untuk penjualan. Seperti itu, Mas Rofi. Mungkin bisa dicari lebih lanjut terkait federated machine learning. Biar agar tahu sebenarnya apa sih hasil dari federated machine learning itu, Mas Rofi. Apakah terjawab? Oke, baik. Mungkin untuk Mas Rofi bisa dikonfirmasi di chat kali ya.
Atau mungkin, kita next ke pertanyaan selanjutnya itu ada dari, Filia Eonika Sologia, yaitu izin bertanya Pak Taufik, bagaimana menghadapi tantangan dalam menciptakan supply chain manajemen yang tidak hanya efisien pada organisasi, tetapi juga dapat meningkatkan visibilitas keberlanjutan dalam proses mengintegrasikan teknologi baru yang berkembang saat ini? Mungkin dipersilakan, Pak. Oke. Nah, ini $1 million question, Filia. Jadi kalau kita ngomongin sustainability, itu kan pengennya jangka panjang. Jangka panjangnya berapa tahun? Atau perusahaan itu hanya untuk ngejar target. Seperti itu. Kalau misalnya memang digunakan untuk berkelanjutan, itu kembali lagi ke framework dasar yang tadi saya sebutin, people, proses, teknologi. Kalau ketiga poin ini sudah sesuai ketika dinilai maturity-nya, kan kalau kita ngomong di ranah ERP, itu terbagi menjadi 3. Konfigurasi, lalu modifikasi, dan adopsi. Ketika kita ingin menggunakan jangka panjangnya, berarti kita harus mengadopsi sistem tersebut, di mana kita harus menilai dari kesiapannya dari sisi orang, sisi teknologi, dan juga sisi prosesnya. Sehingga kalau untuk kembali lagi di sini, meningkatkan visibilitas dalam proses mengintegrasikan teknologi terbaru. Berarti apa yang harus dinilai Filia kira-kira? Saya coba tanya Filia. Dari 3 framework tadi. Yang jadi poin utamanya apakah people, proses, atau teknologi? Halo Filia, apakah terdengar? Mungkin dari sisi teknologinya kali ya, Pak? Oke, terima kasih ya Mima jawabannya betul. Karena di sini kita ingin mengintegrasi teknologinya nih, teknologi yang terbaru gitu. Jadi itu poin utamanya, melihat sekundernya dari kan si poin utamanya teknologinya dibantu oleh people dan prosesnya. Jadi yang jadi pusat utamanya itu teknologinya. Seperti itu Mima. Oke, semoga terjawab ya Filia. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham atas jawaban dari pertanyaan teman-teman di kolom chat. Mungkin, bisa berlanjut ke maaf Pak Taufik, mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ilham nih. Ini udah cukup banyak juga pertanyaannya, mungkin bisa dimulai dari Dara nih. Permisi Pak Ilham, izin bertanya. Menurut Pak Ilham, indikator apa saja yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program Smart Village? Nah, gimana nih Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ilham. Oke, terima kasih Mbak Bima gitu ya atas pertanyaannya gitu melalui moderator. Indikator keberhasilan Smart Village memang untuk di Indonesia ya, Indonesia belum ada ya, karena uh, dari segi definisi Smart Village pun di Kementerian Desa dan Transmigrasi pun juga tidak menerjemahkan apa itu Smart Village, kemudian program apa yang ada di Smart Village gitu ya. Makanya kita bikin waktu itu, waktu penelitian tesis ya, bagaimana kita mengukur gitu ya keberhasilan Smart Village yang kita beri nama SVM Framework waktu itu, Smart Village Maturity. Jadi memang tujuannya adalah memberikan sebuah penilaian untuk evaluasi ke depannya pemerintah desa dalam menggali potensi, kemudian melihat existingnya itu seperti apa untuk mengembangkan smart village-nya di masa yang akan mendatang. Nah, kalau kita ditanya dengan versi SVM gitu ya, itu ada 6 dimensi gitu ya. Jadi dilihat dari governance, dari dimensi governance itu mempunyai beberapa ini ya indikator gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indikator di dalam satu dimensi. Kemudian yang kedua ada dimensi ekonomi. Bagaimana kita bisa melihat nih ekonomi di ekosistem di desa itu seperti apa smart ekonominya, bagaimana bisa dilihat ada nggak ekonomi digital di situ, misalkan dengan e-commerce secara lokal kayak gitu. Kemudian ada fasilitasi lembaga peningkatan perekonomian seperti misalkan kalau kita lihat itu ada koperasi unit desa atau KUD, kemudian ada pemberdayaan pertanian, biasanya ada kelompok tani, kemudian peternakan, perikanan, atau desa wisata gitu. Mereka sudah menerapkan menggali potensi desanya belum untuk meningkatkan perekonomiannya kayak gitu ya. Nah, itu dari dimensi ekonomi. Kemudian dilihat dari segi dimensi teknologi. Nah, ini kita nilai juga. Jadi
ketersediaan layanan dasarnya, akses internetnya. Jangan sampai di desa belum sampai dia belum punya akses internet, jangan-jangan ya itu. Nah, ini juga kita bisa nilai nih di desa ini dia pakai berapa Mbps misalkan. Kita sudah pakai 500 sekian. Kemudian kita sebarkan di masing-masing RT. Itu kita juga nilai juga tuh. Oh, berarti dari segi infrastruktur teknologi dari indikator akses internet dia sudah punya gitu. Misalkan ada indikator lain, misalkan ada ini enggak terkait dengan ketersediaan fasilitas data center, misalkannya bukan dalam artian kita berpikirnya data center yang gede kayak Telkom itu bukan ya. Ya minimal ada lokal database-nya lah untuk menyimpan arsip-arsip, untuk menyimpan data lokal gitu ya terkait dengan masyarakat di wilayah desa itu. Saya yakin punya sih mereka data center meskipun bentuknya bukan server kayak yang di perusahaan enggak, tapi biasanya dia berbentuknya adalah CPU ya di situ. Dan di situ memang difokuskan untuk menyimpan data-data masyarakat, minimal data masyarakat sudah tersimpan di situ. Nah, kemudian yang ketiga, ketersediaan ini bagaimana ketika dia menyimpan data gitu ya. Kan sekarang lagi tren ya perlindungan data pribadi. Gimana dia punya regulasi terkait dengan SOP terkait dengan penyimpanan data pribadi nggak? Karena di desa ini menyimpan nama, NIK ya, alamat lengkap dan sebagainya. Nah, itu kita tanyakan biasanya di desa teledor tuh hal-hal seperti itu. Ternyata belum ada SOP-nya, ternyata belum ada regulasinya terkait dengan PDP di basis lokal kayak itu. Nah, itu kita juga jadikan sebuah parameter penilaian. Kemudian ada di smart people misalkan. Nah, itu juga kita nilai people itu apa sih ya gitu ya. Yang pertama keterlibatan demokratis masyarakat. Nah, itu kan biasanya kalau di desa kan ada penyampaian aspirasi gitu ya, menyampaikan program kayak gitu dan sebagainya. Itu kita nilai yang menyampaikan aspirasi keterlibatan publiknya hanya komunitas atau kalangan tertentu enggak gitu. Biasanya kan hanya tokoh-tokoh di desa itu ya yang biasanya diajak berbicara, diajak diskusi untuk menentukan program. Nah, anak-anak muda dilibatkan enggak? Ya, itu kita nilai juga. Jadi banyak ya aspek-aspek yang kita nilai. Misalkan dari segi lingkungan gitu ya, smart environment, bagaimana dia bisa mengelola sistem ketersediaan air. Tapi kan ada ya di petak-petak tadi yang di slide PPT saya. Nanti bisa di-download, nanti saya share misalkan. Misalkan ada ruang terbuka publik nggak terkait dengan misalkan lapangan taman kayak gitu ya, atau misalkan ruang terbuka hijau, kemudian ruang diskusi, biasanya kan ada ya di masing-masing desa, biasanya diletakkan di balai desa misalkan. Nah, yang terakhir adalah potensi desa tadi. Bisa nggak desa ini melihat potensinya dirinya sendiri gitu. Nah, kalau bisa, berarti masuk ke indikator penilaian. Seperti itu, Mbak. Simpel itu sih sebenarnya. Tapi untuk menentukan indikator dan dimensi-dimensi memang kita berbasiskan dulu itu saya pertama literatur, yang kedua kita melakukan penelitian secara kualitatif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Ilham. Nah, mungkin Mbak Dara bisa langsung konfirmasi aja di chat ya. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Nur Hadiatman Subarkah. Izin bertanya untuk Pak Ilham. Seperti yang kita tahu bahwa tingkat implementasi atau adopsi teknologi di Indonesia ini umumnya belum cukup merata, baik dari segi infrastruktur maupun edukasi terkait teknologi. Terkait hal-hal tersebut, kira-kira menurut Bapak bagaimana pendekatan atau strategi yang ideal atau prinsipal dalam mewujudkan smart village atau city di Indonesia, khususnya agar implementasinya minim kesenjangan dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Mungkin dipersilakan Oke. Pak Ilham untuk menjawab. Ya namanya transformasi digital itu kan nggak semudah yang kita kadang ngomong ya, ini lo pakai teknologi ini, pakai aplikasi ini, nanti kamu cepat kerjanya, kamu ekonominya bisa meningkat sekian persen, kamu pelayanannya akan semakin mudah. Apakah semanis kata-kata itu? Kan enggak juga ya. Kadang ketika kita melakukan sebuah implementasi ya, khususnya di level pemerintahan gitu ya, dan saya pun juga sekarang lagi banyak nih ngerjain proyek-proyek yang dengan pemerintah ya, smart city maupun smart village itu banyak banget yang jujur aja order aplikasi-aplikasi dan pendampingan gitu ya, pendampingan khusus terkait dengan SPP itu kan sekarang saya ya
laku lah ya untuk SPPE gitu. Nah, memang terkadang itu ada yang menolak gitu ya. Ada beberapa kelompok yang menolak, aduh nambahin aplikasi lagi berarti nambahin kerjaan gitu kan ya. Padahal itu aplikasi banyak banget itu. Ya memang ketika kita orang sistem informasi ya itu kan banyak cara ya, 1000 jalan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan keilmuan kita gitu ya, sistem informasi itu kalau kita lihat IS teori ya, jadi saya juga baru belajar ya, mempelajari beberapa teori terkait dengan information system. Itu memang menarik di situ, ada beberapa banyak teori dan yang terkenal ya. Mungkin dulu waktu S2 juga saya sudah dikasih tahu dengan Pak Muhammad, nanti mohon koreksinya Pak kalau salah menyampaikan gitu. Itu ada diffusion of innovation gitu ya. Itu adalah salah satu teori bagaimana dia memetakan early adopter, early mature kayak gitu ya. Memang mau nggak mau kalau di level pemerintah gitu ya, itu kita harus pegang dulu nih pimpinannya, leadernya gitu. Jadi memang pendekatannya apa? Dari atas ke bawah ya, up to bottom ya, ya gitu. Kalau di smart city, siapa yang berkapabilitas di situ gitu ya? Kalau kita ngomongin division of innovation gitu, ya sekdanya gitu. Kemarin itu ada sekda dari Kalimantan minta untuk membuat dan mendampingi tanda tangan digital. Ya. Tanda tangan digital itu saya bertiga sama teman-teman dosen di Surabaya mendampingi. Itu menarik banget ya. Bapak sekdanya udah sepuh gitu, itu sangat pengen banget bahwa Pemkotnya memang harus smart city dan memang harus tanda tangan digital gitu. Ya pasti kalau sekdanya mau gitu, otomatis kepala dinas, kepala bagiannya, kabaknya, kasihnya, kemudian di unit-unit UPT di bawahnya, itu pasti yang mau menggunakan. Kalau yang nggak mau menggunakan ya siap aja diganti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau di level pemerintahan, di level struktural ya, memang harus leadernya dulu nih memberikan contoh. Makanya waktu kita implementasi SPP di Kalimantan, waktu itu saya juga tim pengembangnya, itu sekdanya waktu kita melakukan pelatihan 5 jam ikut dia dan mencoba dan merasakan waktu itu di dalam aula ya, di aula Telio Surabaya dan mencoba kayak gitu. Dan ternyata memang ketika leadernya memberikan contoh gitu ya, bawahannya kalau memang dia loyal gitu, ya pasti dia ngikut. Kalau dari leadernya nggak support, saya yakin nggak smart village, smart city itu gagal semua. Karena apa? Ya karena itu, kita kadang nambah aplikasi, nambah program, mereka nilainya apa? Oh ini nambah pekerjaan juga. Jujur aja memang seperti itu. Ya nggak, misalkan kita di perkuliahan kan banyak banget ya aplikasi ya. Mungkin Mbak Mema juga merasakan ada apa namanya Ada Sirama, Iglesias, ya. ada apa Sangat banyak. Sirama, ada ini, ada itu. Aduh, males banget itu. Kita masih kuliah ya udah merasakan males seperti itu. Apalagi kalau di smart city gitu ya, itu kan banyak aplikasi dan aduh, kalau saya lihat aplikasi smart city yang udah ada sekarang kan namanya lucu-lucu banget ya. Ada si apa, si pionir, si janda, si apa itu kan, waduh namanya udah nggak merepresentasikan apa fungsinya lah, itu kan juga kita mengingatnya kan juga susah ya, apalagi kalau ASN-nya memang sudah di level up ya, maksudnya udah di usia ya usia orang tua kita ya, di usia 50, 55 dan 60 itu memang kalau untuk mengingat nama aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh pun juga susah ya. Ada si kumis, si lele, si apa itu ya. Itu kan juga nggak brandingnya juga kurangnya. Ya pasti ketika kita melakukan digital transformation adalah yang cocok kalau di teori IS ya diffusion of innovation tadi. Kita lihat early majority-nya, siapa leadernya. Kita pegang tuh leadernya udah pasti ke bawah insya Allah kan. Itu biasanya yang dipakai untuk saat ini. Terkhususnya untuk ngembangin SPPE dan Smart Village. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Ilham. Dan mungkin untuk Mas Nur Hadiatman Subarka bisa langsung konfirmasi di kolom chat aja. Dan kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Aditya Fauzia .A yang mana, selamat sore Pak Ilham, izin bertanya, ketika akan mengimplementasikan Smart Village, hal apa yang pertama kali harus dipertimbangkan dalam pengembangan proyek Smart Village? Potensi apa yang sebaiknya dikembangkan atau diprioritaskan? Dan bagaimana menghadapi resistensi masyarakat terhadap inovasi tersebut? Dipersilakan Pak Ilham.
Yang pasti anggaran gitu ya. Itu udah kunci itu. Anggaran dana desanya seperti apa? Itu yang menjadi fenomena yang ada di desa. Ya, ketika kita melakukan pengadaan, pembangunan khususnya di digital, itu kan barang yang tak tampak ya. Maksudnya barang yang apa yang kita butuhkan tapi memang tidak tampak yang sesuai ekspektasi masyarakat. Susahnya gini, masyarakat pemerintah desa itu leadernya siapa? Kepala desa. Ya enggak? Kepala desa itu menjadi kepala desa itu kan melalui pilkades ya, pilihan kepala desa. Itu kan juga politik ya, karena memang dia jalurnya memang melalui pilihan. Berarti harus sesuai dengan visi misi yang mereka ucapkan, kemudian ekspektasi masyarakat. Dan fenomena yang saat ini adalah ketika pemerintah desa itu membangun teknologi, itu dianggap bahwa pemerintah ini nggak kerja. Karena kenapa? Orang desa itu melihat kinerja pemerintahan itu sukanya barang-barang yang wujud. Kayak bangun jalan, ya nggak? Misalkan bangun sekolahan, mungkin membangun siskampling. Nah, permasalahannya kan itu sekarang. Jadi terkadang terkait dengan anggaran yang untuk dialokasikan ke Smart Village itu biasanya dikurangi, ya, digeser ke anggaran fisik. Biasanya gitu. Kan di desa sukanya apa? Ngecor jalan, bikin jembatan gitu ya. Karena memang persepsi masyarakat di desa ketika jalannya bagus, jembatannya baik, jalannya nggak berlubang. Oh ini pemerintah desa kerja nih. Kita coba kita alihkan nih anggaran yang untuk pembangunan fisik gitu ya. Kita alihkan ke Smart Village, kita bikin super apps. Ya. Misalkan kepala desanya adalah Mas Taufik gitu ya, lulusan S1, S2 Sistem Informasi. Ya, mungkin Mas Taufik nggak suka bikin jalan, tapi bikin super apps, bikin sistem ODO gitu ya, SCM untuk Smart Village, Smart Economy gitu. Masyarakat protes nggak gitu? Protes. Karena memang nggak kelihatan kasat mata. Itulah realita yang ada di masyarakat Indonesia. Gitu. Karena yang pertama, ya mohon maaf, pendidikannya di bawah rata-rata. Yang kedua itu masyarakat menilai pemerintah itu pengennya secara instan ya, yang kita minta langsung dituruti gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi memang hal yang wajib diperhatikan ya anggaran. Tapi jangan khawatir, ketika kita turun ya undang-undang secara otonomi, undang-undang desa nomor 6 2014 sudah ada di situ mata anggaran untuk sistem informasi desa. Yang kedua, peruntukannya adalah untuk menggali potensi desa. Nah, kedua poin itu biasanya dipakai sebagai dasar untuk mengalokasikan anggaran. Salah satunya adalah untuk menunjang konsep Smart Village itu. Gitu sih. Oke, baik. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih, karena udah keterbatasan sama waktu. Dari Muzani. Izin bertanya, Pak Ilham, bagaimana pendapat Bapak terkait implementasi Smart City di level kota? Apakah penerapan Smart Village akan bertentangan atau tumpang tindih dengan penerapan Smart City? Nah, gimana tuh, Pak? Mungkin bisa dipersilakan, Pak Ya, Ilham. menarik ya. Smart Village, Smart City ini bukan hal yang tumpang tindih karena ketika kita melihat ya, kita sebenarnya orang sistem informasi, tetapi ketika kita terjun ke dalam e-government, kita memang harus wajib belajar juga tata negara gitu ya. Ketatanegaraan, tata kelola pemerintah itu juga kita pelajari ya. Ketika kita melihat negara kita, itu ada namanya otonomi daerah ya. Bagaimana otonomi daerah itu dipisah-pisahkan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau di tingkat desa. Sebenarnya itu sudah memberikan sebuah klasterisasi ya antara hak dan kewajiban di masing-masing klaster tersebut, klaster pemerintahan lah kita sebutnya. Nah, di asas otonomi itu kita ada dua asas ya kalau di Indonesia ya, di otonomi daerah. Yang pertama adalah desentralisasi gitu. Desentralisasi adalah memberikan sebuah wewenang kepada pemerintah desa untuk mengatur, bukan hanya desa ya, kabupaten, kota, provinsi maupun desa, untuk mengatur tata kelola desanya. Yang kedua adalah asas dekonsentralisasi. Beda ya, desentralisasi sama dekonsentralisasi. Kalau desentralisasi itu adalah memberikan kewenangan ya terhadap pemimpin-pemimpin kepala desa, bupati atau gubernur. Nah, memang sudah tercluster itu. Dan asasnya juga jelas, desentralisasi sama dekonsentralisasi.
Jadi ketika kita membangun gitu ya konsep antar smart city dan smart village, itu bukan dua program yang saling tumpang tindih. Nah, biasanya yang tumpang tindih adalah smart city bikin aplikasi, smart village bikin aplikasi, dan itu di database yang berbeda, kemudian sistem penginputannya itu orangnya beda. Biasanya apa? Ya tadi, desa punya data, kota punya data, ketika di-merge kan apa? Berantem mereka. Desa kami itu kemiskinannya 500 up gitu ya. Oh enggak Pak, sebagai orang desa, saya sudah memberikan program, memberikan subsidi, memberikan bantuan BLT, kita bisa tekan nih angka kemiskinan sekarang bisa 300 orang. Ini datanya ada. Loh saya punya data 500 data. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Jadi memang solusinya bukan hanya kita berantem soal data, bagaimana kita memberikan one data solution tadi ya. Jadi one data solution itu bukan selevel nasional ya sekarang ya. Bahkan sekarang BPS itu, Badan Pusat Statistik, itu sudah merealisasikan, merencanakan bahwa one data solution melalui Bappenas itu memang sudah ke akar desa. Ya, mulai dari data desa. Biasanya kan kalau kita teman-teman ya buka data tesis misalkan untuk mendukung tesis kan biasanya buka data BPS misalkan Bandung dalam angka, Jawa Barat dalam angka misalnya. Sekarang sudah mulai nih undang-undangnya mulai digodok, mulai direalisasikan. Sekarang per desa, misalkan desa Bojong Soang dalam angka. Jadi sudah nggak berantem lagi nih antara level desa, level kabupaten, level provinsi. Nah kita harapkan One Data Solution itu menjadikan solusi agar program-programnya tidak tumpang tindih seperti itu. Itu sih Mbak jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Dan selanjutnya dari Rizky Aulia Hakim. Selamat sore Mas Ilham, izin bertanya terkait Smart Village. Saya tertarik dengan materi terakhir yang terdapat 5 tingkatan dari Smart Village, mulai dari inisiasi Village sampai Smart Village. Untuk mengetahui perkembangan implementasi program Smart Village di suatu desa, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pertanyaannya, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ini idealnya dilakukan berapa kali? Apakah per bulan atau per tahun? Oke, kalau idealnya ya, oh ini Mas Rizky oleh Haki, oh itu senior saya ini. Waktu itu sempat sekelas ya, makanya izin Mas Rizky ya. Jadi kalau kita melihat ini ya SOP pemerintah di desa itu memang ada Monef gitu ya, Monef desa gitu. Itu biasanya setahun 2 kali. Jadi memang di semester awal sampai semester akhir gitu ya. Jadi memang di situ juga udah ada anggarannya melalui dana desa. Jadi ketika desa itu diberikan wewenang terhadap negara ya, desa itu kan langsung ditransfer itu dananya melalui APBN loh, itu nggak main-main loh ya. Desa itu uangnya banyak itu soalnya dananya langsung APBN ya semenjak tahun 2014 undang-undangnya jadi itu zamannya Jokowi itu langsung transfer itu uang APBN, makanya ada dana desa itu kan jadi apa ya keberkahan sendiri ya buat pemerintahan desa gitu. Nah itu juga udah ada mata anggarannya di situ. Desa wajib melakukan yang pertama adalah Monef ya, monitoring dan evaluasi. Di situ ada Monef desa. Makanya di desa itu sebenarnya ketika kita mempelajari tata kelola desa ataupun tata pemerintahan desa itu sebenarnya hampir sama ketika kita melihat ada eksekutif, di situ presiden, ada lembaga legislatif atau DPR ya. Kalau di desa juga ada. Jadi ada kepala desa sebagai eksekutifnya, pengawasnya juga ada namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi itu adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi program-program yang dilakukan oleh desa. Jadi desa itu nggak bisa melakukan program seenaknya. Oh saya mau ngecot jalan, saya bikin aplikasi, saya bikin tower. Itu nggak bisa langsung itu. Jadi memang harus melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku. Salah satunya harus melakukan musyawarah. Makanya kan ada namanya apa? Musrenbangdes ya. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Dan di situ mekanismenya hampir sama yang dilakukan oleh negara. Jadi memang harus dilakukan musyawarah, disahkan oleh BPD sebagai lembaga legislatifnya kayak DPR itu, kemudian disahkan oleh eksekutif yaitu kepala desanya seperti itu. Jadi Monef itu memang kegiatan agenda rutin gitu ya, karena di situ ada anggarannya dan di situ ada lembaga pengawasnya di desa. Namanya teman-teman kalau coba main di
itu udah di kantor kepala desa ya, desa loh ya, bukan kelurahan ya. Nanti ranahnya beda, soalnya desa dan kelurahan itu beda. Nanti sesi selanjutnya lah saya terangkan apa bedanya desa dan kelurahan. Kalau desa itu lebih powerful ya. Nah di situ pasti ada lembaga BPD gitu ya. Nah itu tugasnya hampir sama kayak DPR. Karena memang tupoksinya adalah mengawasi, merencanakan, dan melakukan evaluasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas terima kasih atas jawabannya Pak Ilham. Nah, karena pertanyaannya udah habis dan tidak ada yang belum bertanya, atau masih ada dari teman-teman yang mau bertanya? Oke, kayaknya udah nggak ada dan terima kasih banget atas jawaban dan pertanyaannya terutama, atas jawaban dari, Bapak Taufik Maulana Firdaus Eskom Mkom dan juga dari Bapak, Muhammad Ilham Al-Hari Eskom Mkom. Baik, karena kita udah ada di penghujung acara dari Teleusis for Walk edisi ke-18 hari ini, bisa kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu, sesi dokumentasi. Mungkin boleh nih teman-teman semuanya untuk on cam terlebih dahulu, ayo kita foto bersama sebagai kenang-kenangan kalau kita udah datang di acara hari ini nih teman-teman semuanya. Boleh on cam terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin ada slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Karena sisi dokumentasi sudah ada dan di kolom chat juga ada link absensi untuk bukti kehadiran. Jangan lupa untuk diisi ya teman-teman semuanya dan semoga materi yang disampaikan tadi itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua yang ikut serta untuk meningkatkan upaya kualitas hidup sesuai dengan takjub kita hari ini. Dan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah memberikan pemaparan materinya dengan sangat jelas dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang udah mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Saya selaku Kayaknya freeze itu. kasih Ya Pak udah, terima Bobi. kasih. Oh, sudah. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Muharman. Terima kasih Sama-sama. Pak, Terima kasih, makasih. Pak Hafiz, Terima Mimi. kasih. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih semuanya, izin. Development